Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat 2. Demikian dikatakan, berilah kepadaku kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini tentu mengingatkan kita kembali tentang kepercayaan dan pengakuan kita terhadap Tuhan. Agar kita benar-benar mengakui melalui iman dan kepercayaan ketika kita hadir di hadapannya dalam menyampaikan rasa syukur serta menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Tentu melalui kebenaran iman kita berpengharapan agar apa yang kita sampaikan kepada Tuhan dapat tercapai atau terkabul. Karena kita tahu bahwa Tuhan mampu dan berkuasa untuk memberikan apa yang kita sampaikan kepadanya. Untuk itulah kita diingatkan apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana sikap kita di hadapannya ketika kita hadir di hadapan Tuhan. Yang tentu kita harus menyadari sebagai manusia yang selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan yang kita sembah dan yang kita akui adalah Tuhan yang Maha Mulia, yang tentu tidak ada kesamaannya dengan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu setiap orang yang hadir di hadapan Tuhan harus benar-benar memahami bahwa Tuhan yang disembah dan dipuji itu memiliki kemuliaan. Sehingga sikap dan perilaku dari setiap orang yang hadir di hadapannya dikatakan berhiaskan kekudusan. Dalam arti tidak dengan iman dan pikiran yang dibebani dengan keadaan hidup yang mungkin tidak begitu serius pada saat hadir di hadapan Tuhan. Nah, Daud sebagai penulis kitab Mazmur ini melalui pengalaman hidupnya sudah benar-benar merasakan dalam pemahaman serta pengakuan imannya kepada Tuhan bahwa bagi dia Tuhan yang selalu dia sembah dan dipuji benar-benar Tuhan yang Maha Mulia, yang status dan keberadaannya jauh berbeda serta tidak dapat disamakan dengan apapun. Walaupun pada masa kehidupannya ada orang yang percaya dan menyembah kekuatan duniawi atau berhala-berhala, ternyata itu tidak dapat memberikan pertolongan dan perlindungan. Karena yang mereka sembah tidak memiliki kuasa dan kemuliaan. Bahkan sudah merasakan di dalam kehidupannya tidak pernah membuat perubahan di dalam kehidupannya itu. Bagaimana mungkin sikap dan perilaku seperti itu dapat hidup dengan baik tanpa mengakui kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan?
Kita sebagai orang percaya tentu sudah memahami dengan benar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang dapat memberikan segala sesuatu yang kita harapkan. Maka ketika kita hadir di hadapannya tentu harus dengan benar menunjukkan pengakuan dalam kekudusan kita. Karena yang kita sembah adalah kudus. Maka ketika hadir di hadapannya harus dalam keadaan kudus. Dalam arti benar-benar berjumpa, berkomunikasi dengan yang maha kudus. Itulah yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kiranya dalam kekuatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan untuk menunjukkan di dalam kehidupan kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kita tetap memohon perlindungan dari Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami yang menyertai kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami ketika kami hadir di hadapan-Mu benar-benar menunjukkan pengakuan karena Engkau adalah Tuhan yang maha mulia dan maha kudus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami lakukan, tunjukkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu, dimanapun berada pada saat ini, baik dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya masing-masing. Tuhanlah kiranya yang memberikan kekuatan, menyertai, melindungi mereka semua, sehingga melalui pekerjaannya itu mereka dapat memperoleh berkat. Begitu juga saudara-saudara kami, anggota jemaat yang pada saat ini dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan berikan kesehatan, lindungi dan kuatkan mereka supaya mereka juga dapat merasakan betapa besar pertolongan dan perbuatan Tuhan bagi setiap orang yang taat dan percaya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami tetap menyerahkan kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Tuhan kiranya yang selalu memberikan kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga gereja-Mu kami tetap berdoa supaya Tuhan dapat menunjukkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh seluruh jemaat-Mu ketika hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di pagi hari ini kita kiranya dilindungi, berikan kekuatan oleh Tuhan. Selamat pagi dan shalom.